Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini aku mau berbagi sedikit tips untuk teman-teman yang baru mau mulai belajar budgeting, tapi masih bingung nih mau mulainya dari mana. Boleh ya ditonton videonya sampai akhir. Sebelumnya aku mau kasih tahu untuk teman-teman, di sini aku bikin tips budgeting hanya sebagai gambaran aja ya, secara umum bagaimana supaya teman-teman bisa memulai tanpa bingung. Pada kenyataannya, untuk praktiknya kembali lagi kepada niat awal teman-teman, karena menurutku kuncinya itu adalah konsisten, disiplin, dan tekad. Jadi, apa itu budgeting? Budgeting berasal dari kata budget yang artinya yaitu rencana keuangan untuk periode atau waktu tertentu. Atau bisa juga kita sebut perakiraan pendapatan dan pengeluaran pada waktu tertentu ya teman-teman. Dengan kata lain, jadi budgeting itu adalah proses dari penyusunan budget itu sendiri yang dimulai dari tahap persiapan sampai tersusunnya anggaran yang sudah kita rencanakan. Tujuan dari budgeting itu apa? Tujuannya itu adalah untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran dengan jelas sebagai acuan kita untuk mengevaluasi keuangan dan untuk menjaga keuangan agar lebih stabil. Nah, jadi udah tahu nih pengertian serta tujuannya itu budgeting untuk apa. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari budgeting ini, yaitu yang pertama untuk melatih pola hidup hemat. Tapi di sini pola hidup hemat itu bukan hidup yang serba pas-pasan ya teman-teman, bukan juga hidup yang serba kekurangan, tapi untuk melatih kita agar hidup dengan berkecukupan dan masih bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dengan cara mendahulukan dulu nih kewajibannya untuk apa, kemudian mengontrol pengeluaran yang sering berlebih, bahkan pengeluaran yang tidak perlu. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengurangi stres, karena uang bisa jadi salah satu penyebab stres ya teman-teman, seperti pinjaman yang membengkak. Jadi tindakan preventifnya dari hutang ini yaitu dengan kelola keuangan yang baik. Kemudian manfaat budgeting yang ketiga yaitu rencana masa depan akan jadi lebih baik. Jika dapat berhemat dan menabung, rencana masa depannya jadi lebih jelas ya teman-teman, karena kita dapat memperhitungkan apa-apa aja nih yang kita butuhkan di masa depan. Tuh, jangan lupa juga untuk bersedekah. Manfaat yang keempat yaitu untuk memperhitungkan hal yang tak terduga, karena di hidup kita itu banyak hal yang tak terduga dan kejutan ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baik jika dipersiapkan lebih dulu, yaitu salah satunya dengan mempersiapkan dana darurat. Manfaat budgeting yang kelima yaitu untuk menghindari hutang. Dengan perencanaan keuangan yang lebih jelas, kita jadi dapat menghindari hutang, yaitu dengan merencanakan apa-apa yang mau kita beli. Kemudian kita bisa mengumpulkan dulu anggarannya, kemudian kita bisa membelinya dengan tunai, jadi kita bisa terhindar dari hutang. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk tips budgeting apa aja yang bisa teman-teman lakukan sebagai awal mula untuk memulai budgeting. Tips yang pertama yaitu teman-teman bisa mencatat semua pengeluaran sedetail mungkin, dari pengeluaran yang terbesar hingga yang terkecil, termasuk jika ada cicilan. Dengan begitu, kita akan tahu uang selama 1 bulan itu kita pakai untuk apa aja. Kemudian kita sortir apa-apa aja dan berapa nominalnya yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau belanja bulanan, kemudian untuk eating out, family time, dan untuk hobi juga. Dan untuk kategori savingnya juga seperti tabungan utama, tabungan pendidikan, dana darurat. Dengan begitu kita akan merasa lebih mudah menggunakan uang sesuai dengan peruntukannya. Tips yang kedua yaitu bagi menjadi beberapa pos. Salah satu metode yang biasa digunakan yaitu metode 50, 30, dan 20. 50% untuk living, 30% untuk saving, dan 20% untuk playing. Tapi banyak juga metode lain yang teman-teman bisa coba, disesuaikan dengan nyamannya teman-teman aja dan yang mudah untuk dijalaninya. Kalau aku pribadi, waktu awal mula aku belajar budgeting, aku pakai metode itu ya teman-teman. Metode 50, 30, dan 20. Tetapi untuk sekarang aku sesuaikan saja dengan kebutuhanku saat itu. Jadi persentasenya itu tidak selalu tetap. Kalau kalian bagaimana? Metode apa yang kalian pakai waktu awal mula belajar budgeting? Komen di bawah ya. Tips yang ketiga yaitu kita pisahkan anggarannya sesuai dengan pos-pos yang sudah kita buat sebelumnya. Metode budgeting
seperti ini biasanya anggarannya itu kita pegang cash ya teman-teman. Karena dengan begitu anggaran masing-masing posnya itu tidak tercampur lagi. Tetapi zaman sekarang ada beberapa transaksi yang memang dilakukan secara virtual. Kalau begini aku biasanya pisahkan dulu mana yang perlu aku pegang secara cash dan apa aja yang perlu aku simpan di dalam rekening untuk transaksi virtual. Untuk anggaran yang kita pegang secara cash, bisa teman-teman pakai yang ada di rumah aja seperti amplop atau dompet biasa atau map, atau untuk lebih memudahkan lagi, teman-teman bisa menggunakan dompet budgeting yang di dalamnya sudah terdapat beberapa lembar penyimpanan untuk menyimpan uang kertas. Setelah teman-teman membuat beberapa pos bagian, lalu teman-teman tentukan nominal masing-masing posnya itu berapa, kemudian pisahkan uangnya sesuai dengan nominal pos yang sudah teman-teman buat. Kebutuhan untuk satu keluarga yang hanya mempunyai satu anak dengan keluarga yang sudah mempunyai 3 anak tentu berbeda ya teman-teman. Tetapi yang perlu kita ingat yaitu berapapun rezeki yang kita terima itu akan cukup untuk kebutuhan kita. Tetapi memang belum tentu cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengontrol gaya hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Tips yang keempat yaitu kita mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Meskipun nggak langsung bisa atau berhasil, itu nggak jadi masalah karena kita bisa terus belajar dan bisa kita perbaiki di bulan berikutnya. Jujur, aku pun sampai sekarang masih belum bisa atau masih ada aja yang kecolongan dan masih trial and error untuk bagaimana nih metode yang cocok yang bisa aku pakai, yang bisa aku pegang untuk mengelola keuangan ini. Untuk teman-teman yang baru mau memulai, jangan ragu, jangan takut untuk gagal, karena usaha sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu bisa membawa perubahan dan kebaikan untuk kita dan keluarga. Dan tips budgeting ini bukan hanya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga saja, teman-teman yang masih merintis karir, atau untuk individu, untuk pelajar, untuk mahasiswa, semua bisa digunakan atau bisa diterapkan. Ada yang masih berpikir kalau budgeting itu membuat kita pelit atau membuat kita nggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Menurutku itu kurang tepat ya teman-teman. Justru dengan metode budgeting seperti ini, kita sudah menyiapkan anggaran dengan baik, sehingga kita bisa memberi dengan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang lainnya. Dan juga kita bisa melatih kesabaran untuk mengumpulkan tabungan demi sesuatu yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, serta nyalain notifikasinya karena aku gak sabar mau berbagi hal menarik lainnya dengan kalian lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun.